Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Yudi. wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah analisis dan desain algoritma dengan dosen Bapak Zainal. Jadi kami sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Romadhoni Al-Bukhari dengan NIM 2405356003335 dan rekan-rekan saya. Saya Putu Alvin Mahendra Putra dengan NIM 2405356066978. Dan saya Rifki Kemal Kuluki dengan NIM 240535600527. Baik, jadi kami akan mempresentasikan terkait penambahan algoritma yaitu Breadth First Search atau BFS pada website tspvis.com, yaitu website yang menjadi alat visualisasi online untuk membantu kita melihat cara kerja algoritma penyelesaian traveling salesman problem secara interaktif. Jadi, Breadth First Search ini merupakan salah satu algoritma pencarian. Jadi, Breadth First Search ini salah satu algoritma pencarian paling mendasar yang digunakan dalam dunia komputer untuk menelusuri graf atau struktur pohon. Konsep utama BFS adalah melakukan penelusuran secara melebar. Artinya, algoritma ini akan mengunjungi seluruh simpul atau node yang berdekatan dengan titik awal terlebih dahulu sebelum berpindah ke simpul pada tingkat kedalaman berikutnya. BFS bekerja dengan prinsip antrian menggunakan struktur data QW yang memiliki aturan first in dan first out atau FIFO. Node yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi node pertama yang dieksekusi. Prinsip dasar ini membuat BFS mampu memastikan mengunjungi setiap node secara teratur. Jadi memastikan bahwa semua node pada jarak tertentu dari titik awal akan dikunjungi sebelum melangkah lebih jauh ke tingkat kedalaman selanjutnya. Pendekatan sistematis seperti ini menjadikan BFS algoritma yang sangat efektif untuk mencari jalur terpendek pada graf tak berbobot, serta banyak digunakan dalam berbagai permasalahan, seperti perhitungan rute, penyebaran sinyal dalam jaringan, dan simulasi penyebaran informasi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip sederhana. Secara teknis, BFS dimulai dengan satu titik awal yang digunakan ke dalam antrian. Dari titik ini, algoritma mengambil node pertama dari antrian, kemudian menambahkan semua node tetangganya yang belum dikunjungi dalam antrian. Untuk tidak ada lagi node yang tersisa di antrian. Misalkan kita memiliki 4 kota, yaitu A, B, C, dan D, yang saling terhubung dengan jarak antar kota sama, misalkan 10 km. Jika BFS dimulai dari kota A, maka pada iterasi pertama, antrian berisi kota A. Iterasi kedua menambahkan B, C, dan D. Dan iterasi berikutnya mengevaluasi setiap cabang rute yang berawal dari B, C, dan D. Dengan jumlah kota N sama dengan 4, BFS akan mengevaluasi N-1 faktorial atau 3 faktorial sama dengan 6. Kombinasi rute berbeda-beda, yaitu ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, dan ADCB. Nilai faktorial inilah yang menyebabkan BFS cepat menjadi kompleks saat jumlah titik bertambah. Karena penambahan satu kota baru dapat mengalihkan jumlah rute yang harus dievaluasi dengan angka besar berikutnya. Misal 5 kota total rute menjadi 4 faktorial sama dengan 24, sedangkan 10 kota menjadi 9 faktorial sama dengan 3.602.880. Selanjutnya, hubungan antara breadth first search dan deep first search adalah
serta perbedaan pendekatan yang digunakan adalah BFS ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Deep First Search atau DFS. Jadi keduanya merupakan algoritma dasar dalam penelusuran graf. Akan tetapi perbedaan utamanya terletak pada strategi dalam menjelajahi node. Jadi BFS menjelajahi graf secara melebar dengan mengunjungi seluruh node pada satu level terlebih dahulu. Sedangkan DFS menelusuri graf secara mendalam dengan mengikuti satu jalur penuh hingga mencapai akhir sebelum kembali ke titik sebelumnya atau untuk menjelajahi jalur lain. Dalam implementasinya, BFS menggunakan antrian untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi, sedangkan DFS menggunakan tumpukan atau stack yang dapat direalisasikan menggunakan rekursi. BFS lebih cocok untuk menemukan jalur terpendek karena menjelajahi graf secara sistematis berdasarkan jarak. Sedangkan DFS lebih hemat memori karena hanya menyimpan jalur aktif yang sedang dieksplorasi. Akan tetapi, DFS tidak selalu menjamin solusi optimal karena dapat menelusuri jalur panjang terlebih dahulu. Kedua algoritma ini sering dibandingkan karena keduanya berangkat dari konsep yang sama, yaitu pencarian graf secara menyeluruh, tetapi dengan pendekatan yang saling berlawanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan BSF dengan algoritma lain TSP. Dalam permasalahan traveling salesman problem, BSF merupakan bentuk pencarian menyeluruh yang menjamin solusi optimal. Namun, pendekatan ini berbeda jauh dari algoritma lain yang lebih efisien. Algoritma DFS dalam TSP menelusuri satu rute lebih lengkap terlebih dahulu sebelum kembali dan mencoba rute lain. Jika terdapat 8 kota, DFS akan mengevaluasi 7 faktorial atau 5040 rute. Sama seperti BSF, tetapi DFS tidak memerlukan ruang antrian sebesar BFS. Sementara itu, algoritma branch dan bound menggunakan estimasi biaya minimum untuk memangkas cabang pencarian yang pasti tidak akan menghasilkan solusi lebih baik. Pendekatan heuristik seperti Nisert Neckboard atau simulated annealing bahkan lebih efisien karena hanya menghitung sebagian kecil dari total rute yang mungkin, misal 1% atau kurang dari jumlah total kombinasi. Namun, pendekatan heuristik ini tidak menjamin hasil optimal. BFS di sisi lain tetap melakukan eksplorasi penuh terhadap semua kemungkinan rute, memastikan bahwa hasil akhir adalah jalur dengan total jarak minimum yang benar-benar pasti. Secara matematis, kompleksitas BFS dalam TSP adalah O n min 1 faktorial, yang berarti waktu eksekusinya bertumbuh sebanding dengan faktorial dari jumlah titik yang terlibat. Kemudian, saya akan menjelaskan peran BFS dan implementasinya pada TSP FIS. Dalam aplikasi TSP FIS, algoritma BFS dijalankan pada worker terpisah bernama breadth first search worker.js yang berfungsi secara asinkron agar proses perhitungan berat tidak menghambat tampilan visual pada layar. BFS bekerja dengan membuat antrian yang berisi daftar jalur sementara atau path yang sedang dievaluasi. Setiap elemen dalam antrian memuat data tentang urutan titik yang sudah dikunjungi dan titik mana yang masih tersedia untuk dikunjungi. Misalnya, jika terdapat 5 titik, maka pada tahap awal BFS hanya memiliki satu elemen antrian yaitu titik A. Setelah satu iterasi, antrian berkembang menjadi 4 elemen yaitu A, B, kemudian AC, AD, dan yang terakhir adalah AE.
Iterasi berikut akan menghasilkan 4 kali 3 sama dengan 12 elemen baru. Dan seterusnya hingga terbentuk total 4 faktorial yang menghasilkan 24 rute lengkap. Setiap kali BFS mengevaluasi jalur, TSP-FIS menghitung total jaraknya menggunakan fungsi path-host, kemudian menampilkan nilai tersebut dalam satuan kilometer di panel evaluating pada layar TSP-FIS. Kemudian warna oranye atau orange menunjukkan jalur yang sedang diperiksa atau yang sedang diinvestigasi, sedangkan warna abu-abu menandai jalur yang telah dikunjungi. Nilai jarak terbaik yang ditemukan sejauh ini ditampilkan di panel current base bersama rute visual yang diwarnai oleh warna hijau. Dengan sistem animasi ini, pengguna dapat melihat secara langsung bagaimana BFS menjelajahi setiap rute secara sistematis dan bagaimana total biaya perjalanan berubah setiap saat. Dan untuk tambahan, terdapat kelebihan dan kekurangan BFS di TSP-FIS. Yang pertama adalah keunggulannya, yaitu BFS dalam TSP-FIS adalah kemampuannya yang untuk menghasilkan solusi yang benar-benar optimal karena ia menghitung semua kemungkinan rute. Misalnya, jika jumlah kota adalah 5, maka BFS akan mengevaluasi 4 faktorial sama dengan 24 rute. Jika jumlahnya 10 kota, BFS akan memeriksa 9 faktorial yang dimana menghasilkan 362.880 rute. Sedangkan untuk 15 kota, jumlahnya meningkat menjadi 14 faktorial atau sekitar 87 miliar kombinasi. Dalam kasus ekstrim, 28 kota akan menghasilkan 27 faktorial atau lebih dari 1,08 dikali 10 pangkat 28. Kombinasi yang mungkin, angka ini menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan faktorial terhadap waktu eksekusi. Jika satu perhitungan jalur memakan waktu 0,0001 detik, maka untuk 10 kota BFS membutuhkan sekitar 36 detik. Tapi jika untuk 15 kota akan memakan waktu hampir 100 hari tanpa henti. Dari sisi memori, BFS juga sangat boros karena setiap level pencarian harus menyimpan semua node atau simbol. Sementara di antrian, secara empiris, kebutuhan mencapai ratusan megabit hanya untuk 10 titik dan meningkatkan eksponensial seiring penambahan node. Oleh sebab itu, BFS pada TSP-FIS lebih difungsikan untuk tujuan visualisasi dan edukasi, bukan sebagai solusi praktis untuk dataset besar. Meskipun demikian, BFS memberikan ilustrasi yang sangat kuat mengenai cara kerja pencarian menyeluruh dan bagaimana algoritma menemukan solusi optimal dengan menguji semua kemungkinan. Selanjutnya mungkin bisa ditampilkan, kita praktekkan langsung untuk bagaimana sistem BFS ini diterapkan di dalam website TSP-FIS ini. Monggo Mas Alvin mungkin boleh Baik, langsung share screen. izin share screen ya, masih. Iya. Apakah sudah tampil? Sudah. Belum ya? Belum. Sudah saya izinkan. Oke. Oh, sudah. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Nah, di sini ya. kita sudah tertera. Oke, siap. Nah, di sini kita sudah melakukan cloning terhadap file project dari TSP-FIS itu sendiri yang telah diarahkan dan diinstruksikan oleh Bapak Zainal. Kemudian di sini kita melakukan perubahan pada file atau folder src. Maaf, benar. Tadi saya ralat untuk folder src ya. Kemudian di folder exhaustive ini di sini kita menambahkan satu file markdown dengan title breadth first search dan bisa disesuaikan dengan algoritma-algoritma yang lain, misalnya jika teman-teman ingin menambahkannya. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menampilkan pada dropdown di aplikasi TSP-FIS itu sendiri, di mana ini terdapat sebuah readme, ini terdapat readme yang tidak bisa dijalankan seperti biasa, dan di sini ada untuk kode JavaScript-nya untuk menentukan atau menampilkan base cost dan base path-nya. Kemudian yang di bawah pada folder solver masih sama dalam folder src, itu kita buat satu lagi
seperti sama halnya dengan pada folder ini yang exhaustive yang markdown, ini kita sama menambahkan breadth first search dengan ekstensi worker.js. Nah, disinilah seluruh komputasi dan jalannya algoritma BFS itu bekerja. Di mana di sini pada baris terakhir memanggil make solver BFS. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk kita melakukan registrasi pada folder heuristic improvement. Tepatnya di gini ya, di file index.js. Dimana di sini kita melakukan import from exhaustive, ini untuk path-nya. Dan di sini juga kita tulis breadth yang seperti kita sudah menggunakan title yang tadi ya. Dan untuk mungkin kita langsung ke gini ya, ke penerapannya saja langsung ya. Nah, di sini Boleh, Mas. oke. Nah, di sini terdapat file ini aplikasi dari TSPVC itu sendiri, di mana di sini ada deskripsinya. Kemudian ini ada current base, yaitu untuk menghitung jarak dari masing-masing node saat berlangsung. Kemudian ini untuk evaluasinya, dan ini menunjukkan waktu eksekusinya. Kemudian di sini ada algoritmanya, kita bisa milih untuk kategori heuristic construction, ini terdapat nearest network dan lain sebagainya. Dan di sini kita sudah menambahkan breadth first search untuk pada cluster atau pada kategori exhaustive. Nah, mungkin kita coba dulu pada nearest network sebagai contoh. Kita langsung bisa apply. Nah, di sini kita sudah menemukan best path-nya atau jalur terbaiknya menggunakan algoritma nearest network dengan jarak sekian dan dalam waktu sekian. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan algoritma BFS yang sudah kita buat. Sehingga coba kita akan melakukan eksekusi. Nah, di sini kita sedikit lebih cepat ya. Nah, mengingat algoritma ini menghitung dari level awal pada suatu node, maka dengan jumlah total 28 node yang ada di tampilan pada aplikasi TSPVis ini sendiri, itu akan menghasilkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sehingga untuk mencoba menyelesaikan algoritma ini, tentu kita harus mengurangi jumlah node-nya itu sendiri dengan cara kita berhentikan terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa mengaturnya untuk jumlah node-nya. Misalnya saya pilih 5 saja ya. Ya 7 saja deh. Nah, di sini kita bisa klik untuk mulainya. Kita bisa shuffle. Nah, jika sudah, maka dia akan memunculkan hanya 7 node saja. Dan jika kita run, maka dia akan melakukan perjalanan ke 7 node ini. Dan kita tunggu untuk eksekusinya kira-kira berapa lama. Dan prinsip ini digunakan pada atau dinotasikan dengan big O, di mana ini kan menerapkan n-1 yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Rifki. Dengan penerapannya atau implementasinya itu, n bisa dianggap sebagai sebuah node. Jadi kalau misalnya kita mempunyai 8 node atau 7 node, itu kita ambil contoh, kita ambil 7 saja seperti ini. Itu bisa kita hitung 6 faktorial, karena di node awal atau di simpul awal kita mulai itu tidak dianggap, karena prinsip dari cara kerja BFS ini sendiri memeriksa node-node selain dari node awal atau simpul pada saat kita mulai. Nah, ini sudah selesai, di mana di sini menunjukkan jarak terbaik dari hasil BFS ini, yaitu sepanjang 11.867,92 km, dan untuk waktunya sendiri yaitu
50,12 second atau detik. Sehingga bisa diambil kesimpulan semakin banyak node yang bisa kita apa? Bisa kita anggap sebagai kota, bahasa gampangnya seperti itu bisa semakin lama. Jadi untuk perhitungannya berbanding lurus. Jadi seperti itu. Baik. Terima Oke, kasih cukup. atas penjelasannya dari saudara Alvin dan saudara Rifki Iqmal Fulki. Jadi eh, seperti yang tadi kami jelaskan, kami telah menjelaskan tentang algoritma breadth first search pada website TSPVIS sebagai eh, alat visualisasi online untuk membantu kita melihat cara kerja algoritma penyelesaian traveling salesman problem. Jadi mungkin ketika dari teman-teman yang sedang menonton ada pertanyaan atau dari Pak Zainal mungkin ada pertanyaan bisa langsung saja ketikkan di kolom komentar. Jadi mungkin ada tambahan dari teman-teman karena ini waktu Zoom kurang 8 menit lagi atau sudah Cukup cukup? Mas Roma, cukup. Sudah ya. Cukup. Jadi terima kasih banyak atas perhatian para penonton atau Bapak Zainal sebagai dosen dari mata kuliah analisis dan desain algoritma. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata maupun penjelasan yang kurang eh, jelas atau kurang berkenan di kalian, saya minta maaf. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.